Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah kami yang di sorga, kami bersyukur perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini di dalam seluruh kegiatan kami. Malam ini kami bersyukur, berterima kasih karena kami diberikan kembali kesempatan untuk belajar firman-Mu. Urapilah kami supaya mengerti dan berikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Dan berkati seluruh pemirsa, supaya dengan demikian tetap bersuka cita di dalam menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 22 September 2024 dengan judul Bersukacita dalam Kebangkitan. Bacalah Markus 15 ayat 42 sampai Markus 16 ayat 6. Apakah yang terjadi di sini? Dan mengapakah kisah ini begitu relevan dengan narasi kebangkitan? Semua penulis Injil sepakat bahwa Yesus mati pada hari yang mereka identifikasikan sebagai hari persiapan. Matius 27 ayat 62, Markus 15 ayat 42, Markus 23 ayat 54, dan Yohanes 19 ayat 14, 31, dan 42. Kebanyakan penafsir Alkitab memahami ini sebagai satu referensi. Matahari terbenam di hari Kamis hingga matahari terbenam di hari Jumat. Yesus meninggal pada hari Jumat sore dan kemudian segera dikuburkan sebelum matahari terbenam. Sepanjang hari Sabat, Tuhan beristirahat dalam kubur dan semua murid Yesus juga beristirahat. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tertulis di Lukas 23 ayat 56b. Sebuah tindakan yang agak aneh jika pada kenyataannya Yesus telah memperkecil setidaknya dalam pikiran mereka kewajiban untuk menuruti perintah keempat. Pada Sabtu malam, para wanita membeli rempah-rempah dan pada Minggu pagi mereka pergi ke makam dengan keinginan untuk menyelesaikan proses penguburan yang khas. Tentu saja, Yesus tidak ada di sana. Sejak awal abad kedua, umat Kristiani melihat pentingnya fakta bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Inilah yang menjadi dasar kekudusan hari Minggu. Namun, apakah itu yang diajarkan Perjanjian Baru? Bacalah Kolose 2 ayat 10-12. Ayat 10 katakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat 11, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Apakah tugu peringatan Perjanjian Baru tentang kebangkitan Yesus? Tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang mengisyaratkan kekudusan hari Minggu sebagai satu peringatan kebangkitan. Peringatan itu adalah baptisan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, orang oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tertulis dalam Roma 6 ayat 4.
Terlepas dari teologi salah, kaprah, mengenai ibadah di hari Minggu, sebagai umat Advent kita juga harus bersuka cita atas kebangkitan Yesus di hari Minggu pagi. Oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menang atas kematian. Dan dalam kebangkitannya, kita memiliki kepastian mengenai kebangkitan kita juga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Lihatlah pada kepastian yang Paulus miliki tentang kebangkitan Yesus. Bagaimanakah kita bisa memiliki kepastian itu juga? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami terima saat ini. Dan kami sudah membaca sedikit firman-Mu tentang kebangkitan. Dan kami bersuka cita karena Engkau telah bangkit. Dan bahkan Engkau menjanjikan akan datang kembali. Kami rindu boleh bertemu dengan Engkau dan boleh hidup bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan sorga. Sementara kami menantikan kedatangan-Mu, ajarlah kami boleh menuruti kehendak-Mu, mengingat Engkau sebagai pencipta kami, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan bahkan memberikan satu hari peringatan bagi kami, yaitu hari Sabat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.